telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi ke channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan kepada Tuhan. Lanjut Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta maaf dan berterima kasih kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju atas kerja sama 10 tahun terakhir. Jokowi berharap apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai, ujar Presiden Jokowi dalam sambutan acara makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Oktober 2024. Jokowi sempat mengenang perjalanan kerja di pemerintahan. Ia menilai banyak momen penting dan dinamika yang telah dilalui bersama kita telah lalui bersama-sama. Banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, dan rapat internal, jelasnya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin menggunakan momen ini sebagai pamitan kepada jajarannya. Canda dan tawa mewarnai pertemuan ini. Presiden Jokowi sempat menghampiri para menteri. Ia terlihat berbincang hangat. Para menteri pun tampak menikmati momen ini, mereka santai sambil mengobrol, sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet. Lanjut saksi momen penting ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, menggelar jamuan santap siang bersama jelang purna tugas atau lengser dari kursi RI 1 pada 20 Oktober 2024. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin, tetapi juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para wakil menteri, para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan kepala badan. Suasana terlihat penuh kehangatan, dialog yang santai, dan canda tawa mewarnai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para pembantunya tersebut. Acara dimulai dengan sambutan dari Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno, yang memberikan pengantar purna tugas Presiden Jokowi dengan penuh hormat. Selamat datang di Istana Negara. Ini adalah acara makan siang bersama. Agenda utamanya nanti Bapak Presiden yang menyampaikan, ujar Pratikno, Jumat, 18 Oktober 2024. Setelah sambutan singkat tersebut, makan siang pun dimulai. Hidangan prasmanan disediakan dengan beragam menu khas tanah air, mulai dari soto bangkong, asinan, nasi liwet, kambing guling, pempek, hingga mie ayam. Para menteri kabinet dan tamu undangan bebas mengambil makanan di stand yang telah disiapkan, menciptakan suasana yang akrab dan santai. Di meja utama, Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesnek Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Momen kehangatan makin terasa ketika di tengah acara, Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Dia terlihat berbincang hangat dengan beberapa di antaranya, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa. Para menteri pun tampak menikmati momen ini, mereka santai sambil mengobrol, sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet. Di penghujung jamuan, Presiden Jokowi pun memberikan kata sambutan. Dia memulai dengan mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya, di mana banyak momen penting dan dinamika yang telah mereka lalui bersama. Kita telah lalui bersama-sama, banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, dan rapat internal, ujarnya. Presiden asal Surakarta itu juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya selama 1 dekade terakhir. Ia berharap apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Itu tuturnya. Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Presiden Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Menurutnya, jamuan makan siang ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi momen keakraban dan perpisahan hangat antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf, ujar Jokowi. Pertemuan hangat terakhir di Istana Merdeka itu pun ditutup dengan melakukan foto bersama antara Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan setiap hadirin yang di sana. Negara lain bisa, Indonesia juga harus mampu, harus bisa. Kuncinya gampang, sudah copy saja. Mereka pakai sistem apa, mereka pakai cara apa. Di copy persis saja di sini. Kenapa kita tidak bisa melakukan? Pintar orang-orang kita, pintar. Enggak kalah pintar. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim di dunia. Bagaimana meningkatkan kita sebagai daya saing global. Kita tidak mau menjadi hub, tapi kita menjadi super hub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan lain-lainnya. Kemauan Indonesia untuk menggebrak dunia bukan lagi isapan jempol belaka. Pasalnya, Indonesia mulai menyiapkan mega proyek yang digadang mampu merubah tatanan dunia. Sebagai negara besar yang memiliki potensi maritim yang begitu kaya, Indonesia tidak ingin terus-terusan diatur oleh negara lain. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka rute ekspor baru Medan Ningbo Cina. Hal ini dilakukan agar Indonesia kedepannya tidak hanya menjadi feeder lalu lintas pelayaran ke Singapura. Rencana besar ini tengah dikoordinasikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Dengan adanya rute ini, nantinya kontainer dapat dikirim langsung dari Pelabuhan Kuala Tanjung Medan menuju Ningbo. Sehingga pembukaan rute pelayaran langsung Medan Ningbo ini dapat menunjukkan kemandirian Indonesia dan mengurangi ketergantungan sebagai feeder ke Singapura. Sebelumnya pemerintah memang telah berkomitmen untuk menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pesaing Singapura. Bahkan PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co. Ltd telah menandatangani Head of Agreement atau HOA untuk menjalin kerjasama pada proyek pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri yang letaknya berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. HOA tersebut meliputi pengembangan dan manajemen pelabuhan internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung untuk menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia, termasuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal, optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal dengan mengadakan pelayaran langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo dan sebaliknya. Diketahui keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung di bibir Selat Malaka di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara kini semakin penting dan strategis. Pasalnya, lokasi pelabuhan itu berada di jalur padat perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Sedikitnya 90.000 kapal per tahun, baik jenis Panamax maupun sedang dengan muatan hingga 516,7 juta ton berlalu lalang di selat tersebut. Wajar saja, Pelabuhan Kuala Tanjung digadang-gadang akan menjadi pelabuhan transshipment atau hub port yang menjadi pusat perpindahan barang atau muatan dari satu kapal ke kapal lain. Banyak peluang yang bisa ditangkap dengan adanya pelabuhan tersebut. Tidak hanya sebagai transshipment port, Pelabuhan Kuala Tanjung juga sebagai pintu masuk atau keluar barang impor dan ekspor Indonesia, terutama kepentingan wilayah Indonesia Barat. Pelabuhan ini digadang-gadang jadi pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Tanjung Priok. Pelabuhan ini terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera, serta konektivitas melalui jalur kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan. Berkaitan dengan potensi pasar Pelabuhan Kuala Tanjung dengan keberadaan Selat Malaka, Pelabuhan Kuala Tanjung bisa mengambil sebagian transshipment market yang ada di Selat Malaka dengan pangsa pasar sebesar 5%. Letak strategisnya di Selat Malaka membuat pelabuhan ini menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pelabuhan di Malaysia dan Singapura.
Pelabuhan Kuala Tanjung yang berkolaborasi dengan Pelabuhan Belawan akan menjadi konsolidator kontainer di hinterland Sumatera bagian utara mulai dari Medan, Aceh, dan Tapanuli Utara. Khusus Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi logistik dan supply chain hub di Indonesia. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah memberikan dukungan berupa insentif terhadap jasa labuh dan navigasi untuk eksportir-importir yang kompetitif dalam mengirimkan kargonya untuk mendorong Majara Shipping Line melakukan direct call ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Untuk itulah dengan beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung dan dibukanya rute baru ekspor Medan Cina akan mampu meningkatkan efisiensi waktu pengiriman dan biaya logistik, sehingga mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Meski baik Singapura maupun Malaysia begitu berambisi untuk terus meningkatkan pelayanan dan kapasitas pelabuhannya, bahkan Singapura telah membangun smart port tuas yang full teknologi untuk lebih mempercepat dwelling time. Namun kita harus optimis bahwa kehadiran Pelabuhan Kuala Tanjung bisa memberikan kontribusi perbaikan nilai indeks kinerja logistik Indonesia di masa yang akan datang, memotong biaya angkut barang untuk mendorong perusahaan Indonesia menuju perusahaan yang bisa bersaing secara global, juga menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kuncinya dari semua ini adalah seluruh pemangku kepentingan mesti punya visi yang sama terhadap Kuala Tanjung dan pelabuhan-pelabuhan internasional milik Indonesia. Fokus terhadap dwelling time adalah harga mati. Jika ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin Kuala Tanjung bakal menjadi bandar pelabuhan yang ramai di Selat Malaka. Kalau tidak, mari kita lupakan ambisi mengalahkan Singapura.